Teng daerah kula ono grup rokokan barisa. Iku kiai sepuh, ini nyata ya. Yo kanca-kancane bapak. Ya saking daerah kula udah tenggelen iki kan sepuh. Yo sudah mati-mati sepuh. Bareng bapak wafat, bapak kula mboten rokok. Kula wawancara iki sepuh. Kenapa sih ya barisa mboten wangsul? Oh nak yang ini cek keren Gus bojo. Dadi jorokan mek kancane ning musala kok teki itu usep-usep nabi di musala. Iku ono grupe. Kok jam 11 jam mulai. Dari jame. Ono grupe. Lah terus sajane cangkruk iku kan menghindari masalah. Nek jam-jam aktif bojo cek keren iku menjogo kira-kira kantuk. Kula terangno nggih hukum dasar haji. Terus haji itu wajib bagi yang mampu. Nah kepen boten wajib, sampean fikir. Itu cara menggugurkan kewajiban apa? Haji. Sholat itu wajib, kecuali kanggo wong edan. Nah kepengen ora wajib. Boten kula sing ngene. Provokator sing ngene. Bener ya? Boten guyon iki. Niki yang kula niku sering kampanye nggih. Pun wonten 5 tahun terakhir kula sering kampanye. Indonesia pun sae banyak orang meninggal dihajikan. Tapi yang masih keliru itu sebetulnya ketika sudah stroke yang secara lahir tidak sembuh lagi itu sudah harus dihajikan. Pentingnya apa? Hidup itu ikut menentukan. Misalnya Zaid itu pun stroke tapi masih eling nak duwe Innova di Tegal duwe macam-macam. Kan dia ikut memutuskan sebagian hartanya untuk nopo haji. Dan itu zaman Nabi disebut hajjul ma'dud. Jadi haji di Indonesia kan namun ngotot haji amanah pengganti orang meninggal. Sebetulnya ada haji lagi haji niabah pengganti orang hidup yang sudah udzur. Paham ya? Dan ini kalau waca tekipun tentang kitab Minhajul Thalibin hanya merupakan tek hukum. Kemudian kalau waca tenggene kitab Muhadzab gak gue nih bang teng kitab Muhadzab sak takbir kula lho bang delok niki ku takbir beberapa versi tentang hajjul ma'dud. Ini buatan jimat nih, napa? Buatan haikal nih, napa? Terus begini ya. Pertama itu tentang orang meninggal. Orang meninggal harus dihajikan. Niku riwayate niku hadis Buraidah. Hadis Buraidah itu ada lelaki sowan Nabi, ya Rasulullah, bapak saya sudah meninggal. Ada yang riwayat ibu saya sudah meninggal, belum sempat haji. Apa perlu saya hajikan? Jawab Nabi, harus kamu nopo haji. Dan itu di Indonesia mau dipraktekkan, pun bagus lah di Indonesia sudah dipraktekkan sudah bagus. Nah yang kedua ini hadisu kulawasmani. Kulawasi. Faslun wa tajuzun niyabatu fi hajjil fardhi fi maudhi'aini. Ahaduma fi haqqil mayyiti idza mata wa alaihi hajjun. Terus wasani fi haqqiman la yaqdiru ala thubut ala rakhila ila bimasyaqqatin ghairi mu'tadah. Kazamin zaman orang lumpuh wa syekhil kabir. Wa dalilu alaihi marwa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu ma anna mar'atan min khos'ama atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah inna faridatullah fil haji ala ibadi adrakat abi syekhon kabiran la yastati wa yastamsika ala rakhilah afa ahujju anhu qala na'am qala ayan fa'hu dzalik qala na'am kama law kana ala abi kidainun faqadaitihi nafa'u ya mun diwaos nggih mau dari jajai Pak Supri itu coba itu rambekan mati sesat tenan. Artosipun ngeten nggih, ngaji niki kersane jenengan untuk barokah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergi urip itu penting, barokah urip itu ikut menentukan niat. Nggih, niku rungokno tenan. Sampai nak kadung mati dan ketika hidup enggak terbersit niat haji, Anda itu sebetulnya benar-benar mati tanpa haji. Meskipun anak cucu Anda menghajikan Anda. Jadi tirkah itu nggak boleh dibagi kecuali ada jatah yang diperuntukkan haji mayit. Jadi penghajian ini tuh hanya untuk menghalalkan tirkah. Tapi mayit itu ora prestasi, mereka udah ikut memutuskan haji. Paham ya?
Tapi nak ijek urip, misalnya jantung sentru, dia kan yang memutuskan. Tegalku dol itu haji, Innovaku dol itu haji. Kan dia ikut memutus. Jadi penting dikaji umat ibu umurnya. Umurnya. Tapi di Indonesia itu belum populer. Malah kalau di konco sing radi do kurang ajar itu, ojo kaji urip Gus 36 juta, tok mati amanat 8 juta. 8 juta iki ono KBH sing wani 4 juta. Kata sing wani 4 juta. Maklan-maklan ini wani yo. Sekawan ya. Iku to ndi? Piro? 2,5 juta. Oh, bagian kotanya itu loh. Wah, itu 2,5 kelar. Berarti kira usah kaji, mati wae kok. Kok loro setengah? Aku mau 4 juta wis murah malah. Nggih. Ayo. Kapan? 2013. Lah muda-muda ya piro ya piro. Boten cocokan tenan iki. Aku guyon kowe bener timbang kowe serius. Lah guyonku cek ana kitabe, kowe serius ngawur. Lewat ini untuk baru kayak majelis ngaji. Ini kan yang saya baca kitab Muhadzab, kitab kesayangan Imam Nawawi. Jadi wonten kitab jenis Majmu' ini nyarai Muhadzab. Lah yang di kopi itu kitab Muhadzab. Kalau yang di Minhajul Talibin, kalau mau sih kesana untuk baru kayak Minhajul Talibin. Rono beri, dengan anak usani, wes, ya, kolesterol. Gue pojok, wes, lumayan tau bener. Gak butuh bener terus, orang nabi, wajib bener terus itu. Nah, ngene-ngene iki wis biasa wae. Ana usani istita'atu tahsilihi biwairi. Faman mata fi dhimmati wa fi dhimmati hajjun wajib ijaju anhu min tilkat. Terus wal ma'dud al ajiz anil haji bi nafsi in wajada ujrataman yahujju anhu bi ujratin misli lazimahu. Jadi ini sami dengan. Jadi singkat ceritanya nggih, kula suwun nggih. Ada imro'atun min khosam, perempuan. Matur ya Rasulullah, ini konvoi jenengan yang mau haji ini sayang sekali bapak saya ini sudah tidak bisa ikut karena bapak saya sekarang sepuh, tua, bukan sakit berkendara. Apa perlu saya hajikan? Nabi jawab iya. Kemudian apa haji saya manfaat untuk bapak saya? Ini masih hidup, bapaknya masih hidup. Terus Nabi bikin analogi, bikin kias, andaikan bapak kamu punya hutang, kemudian yang bayar Anda itu manfaat tidak ya manfaat. Ya doa utang dengan Allah bisa dibayar apa? Anaknya. Yang terkenal tuh fadinu wa ahaqqu bil qada, wonten sing riwayat fadinu wa ahaqqu bil wafa. Terus Imam Bukhari itu mengebabkan 2 kali. Satu di bab niyabah, 2 di bab babu haji mar'ati anir rajuli. Jadi dibabkan 2 kali. Pertama niyabah mutlaqah, kemudian di bab kedua babu hajil mar'ati anir rajuli, karena kebetulan yang menggantikan bapaknya tadi seorang mar'ah. Itu penting sekali di bab fikih, karena tren fikih kan perempuan tidak bisa menggantikan posisi lelaki. Misalnya imam, kan nggak boleh kamu punya imam perempuan begitu. Oh, sesat tenan ya imam. Tapi di bab haji itu boleh. Haji loh orang. Ngapun ini anak buah jenengan kalau sing notok ya. Mergo iki terlalu halus. Jadi ini bener nang sawangane ya ora kok salah lah maksudnya. Iki halus keben ngene putune Nabi kula kan bebas mawon. Ora marisi bil mukminin ar-raufur rahim. Tapi apapun itu kalau cerita, ini baru kayak ngaji. Jadi kalau suwon siapapun yang mendengar ngaji ini mulai kepikiran, nak ije urip kok potensinya kurang mari, monggo diputuskan apa? Haji. Jenenge haji apa mak? Duh. Ya kalau ini bawa beberapa takbir untuk memastikan itu disepakati ulama. Niki kalau wasih, anggap mawon kados basil masail mawon. Lah kula badhe kesu masalah nggih pun pensiun, pun ora pantes.
Ya ketoke ora pati akeh sing wani. Mboten perkara mesti bener ya, mesti cangkem eleke. Wa fi mukhtasaril Muzani qala Syafi'i al-istita'ah wajhani. Ahaduma ayakuna mustati'an bi badani wajidan min mali. Terus akhirnya Imam Syafi'i ngendikan ya terusannya di riwayat apa? Di riwayat Mukhtasarul Muzani. Wa ma'rufun min lisanil Arabi ayakula rajulu ana mustati'un li an abniya dari au akhi tasawbi yakni bi ijarah au biman yuti'un. Misalnya sekarang ada orang lumpuh tapi punya tabungan 1 miliar. Saya ulang lagi, ada orang lumpuh punya tabungan 1 miliar. Dia secara jumawa sah sekali ngomong sama bikin rumah tingkat 7. Artinya apa? Dia mampu membayar orang yang membangun rumah tingkat 7. Padahal dia lumpuh. Artinya apa? Kalau orang lumpuh bisa disifati bangun rumah tingkat 7, disifati mustati, disifati mampu, berarti yang punya uang fisiknya tidak bisa haji juga harus disifati mampu, meskipun lewat membayar. Di bang koyo kowe gua gang ngene iki bangun rumah ora kelar, ora dusir kok kontrakan sampe kan. Saking melarate. Tapi uang lumpuh di duit 1 miliar meskipun fisiknya tidak bisa bangun rumah tingkat 7 tapi uangnya bisa. Nah sekarang orang lumpuh yang punya uang 1 miliar terus mengatakan ana astatiu li abniya dari. Itu sah nggak? Sah kan? Terus orang yang lumpuh ini statusnya mustati apa enggak? Mustati. Jika dia disifati mustati untuk bangun tingkat 7, berarti juga disifati mustati untuk melakukan haji. Yaitu dengan menyewa man yahujjuan. Apalagi mau berapa sih? Medit dipelihara yo. Bayar larang ora mesti ditopo mana bayar. Kemurahan yo priye? Pasti berapa sih? Sing ada patus makbul berapa? Pinten? Mboten nak haji ini apa pinten? Sing kira-kira 8 itu pantas ya, cara malaikat nompo wis pantas. Sing paket mesti makbul yo. Misalnya promosi. Kalau terus nggih, terus niki kersane jenengan. Terus wal wajhul akhar ayyakuna ma'duban fi badani la yaqdiru ayasbuta ala markabin bi khalin. Wa huwa qadirun alaman yuti'uhu. Nah ini yang mulai masalah. Tadi kan hanya contoh mampu karena bisa bayar. Ya saya lagi mampu karena bisa bayar. Sekarang misalnya mampu karena punya pengaruh. Misalnya kula jare wong akeh kiai. Terus supri loyalis kula. Misalnya kan nganggur jadi khidmah ini. Biasanya mau khidmah kiai tenanan orang nganggur-nganggur. Terus dia ini mendingin Gus, jenengan gak di duit kok kaji gak duit. Tapi dia sanggup menghajikan saya. Jadi tidak mampu membayar tapi punya loyalis yang sanggup menghajikan secara tabarruan. Nah itu apa tetap wajib ketika dia punya man yuti'uhu. Di cara Jawa kiai, mursyid, mungkin di beberapa lah yang punya pengaruh. Terus ini ada masalah, misalnya dia tidak mampu haji dengan sendirinya juga gak mau bayar, tapi qadirun alaman yuti'uhu idza amaru ayahujja'anhu bitoati. Nah, cara sampean, nah itu normalnya gimana coba? Cara pikirannya jenengan. Ada kiai mursyid thariqah atau kiai fikih. Dia tidak mampu jamin ya, nyun sewu dia lumpuh. Dia ora di duit. Tapi ada santrinya sing ngaco, saya siap menghajikan beliau. Menghajikan fisik. Yaitu ngendikan ulama kalau bentuknya menghajikan wajib. Tapi kalau bentuknya mengasih uang untuk nyewa orang haji, si kiai tadi nggak wajib menerima. Karena kalau bentuk uang itu ada idhamul minnah, potensi suatu saat diundat. Undatannya fakir itu rada anti duit. Saya ulang lagi ya. Misalnya Zaid ngomong ke saya atau ke kiai siapapun yang lumpuh, Pak Yai saya siap menghajikan Anda yang dengan lumpuh tanpa dibayar. Ini si Zaid wajib menerima karena bentuknya hanya ikhjat anhu. Tapi kalau bentuknya uang tuh, jenengan tak kasih uang untuk nyewa orang haji, itu tidak wajib menerima karena uang itu idhamil apa? Minnah, potensi diundat-undat.
Jadi dibedakan antara loyal fisik sama loyal apa? Uang. Buktinya begini, nyuwun sewu ya, kados kiai-kiai atau habib atau tokoh. Kan biasa dibantu orang roan pondok yang kalau diuangkan nilai roan itu per hari misalnya 100.000. Dan itu enggak orang minta tolong masjid pondok ini bangun, masjid atau pondok ini bangun tapi kira tak gaji. Itu enggak. Tapi kalau minta uang 100.000 itu misalnya. Jadi rasa uang itu beda. Jadi memang sudah sunnatullah mulai dulu itu rasa uang itu nuansanya itu beda. Kan biasa orang ngitmai nyupiri kiai sampai 2 hari. Kalau diuangkan 200.000. Berarti sebetulnya si supir yang khidmah ini kan ngasih kiainya 200.000. Karena kiainya ada harus kehilangan 200.000 karena loyalnya anak ini kan. Tapi nak diwalik, cung kiaimu kayak 200.000. Kan koyo kiai, kan bentuk dua itu koyo ndak pantas ya. Nah itu di fikih, itu ngikuti fitrah manusia yang seperti ini. Kalau bentuknya uang itu tidak wajib qabul. Tapi kalau bentuknya loyalitas menghajikan itu wajib qabul. Jadi kira-kira ngono lah silate. Sajane khilafe akeh tapi kowe sing pikir sing gampang-gampang ya, sing ora repot. Nah terus kula waos ya. Wa fil Bukhari al-hajju aman la yastati usubut ala rafilah. Juga riwayatnya tadi tentang perempuan yang lapor Nabi mau menghajikan bapak. Terus di bab kedua Imam Bukhari ngendikan babu hajjil mar'ah anir rajul. Atau babun hajjil mar'ah anir rajul. Karena ini penting sekali. Siapapun yang mengkaji fikih itu tahu betul lazimnya ibadah itu lelaki tidak tergantikan perempuan. Maka dalam konteks ini unik betul ketika Nabi membenarkan perempuan menggantikan bapaknya. Padahal ini niyabatul mar'ah anir rajul. Ya dong ya. Sesiap pinter dhewe, susu ora wale. Mungkin aneh kali, agak tambah pinter tambah bingung. Mun didongakno mawon, nak bingung pun bingung ya. Niki serai-rai diutang masalah. Sing bingung ngono mboten kula, sebenarnya wis bingung. Terus pun bingung sunnatullah pun dinikmati mawon no. Wong seneng karo bingung. Kersane donya iku mboten ribet. Baru kayak bingung nang teman-teman ngomong karku ora sing. Sekali di duit olah kabeh metu kabeh macet apa? Dalan bingung alhamdulillah saya. Ya sudah tutut ngomong. Abe jamu ibu jone. Teng daerah kula ono grup rokokan barisa. Iku kiai sepuh beli nyata. Yo kanca-kancane bapak. Ya saking daerah kula udah penjelen itu kan sepuh. Yo sudah mati-mati sepuh. Bareng bapak wafat, bapak kula mboten rokok. Kula wawancara iki sepuh. Kenapa sih ya barisa mboten wangsul. Oh nak yang milik cek keren Gus bojo. Dadi jorokan mek kancane ning musala kok ketike diusep-usep nang pinggir musala. Iku ono grupe. Kok jam 11 jam mulai dari damai. Ono grupe. Lah terus sajane cangkruk iku kan menghindari masalah. Nek jam-jam aktif bojo cek keren iku ning jowo ae. Kira-kira kantor terus turu mulai. Niku trik lelaki sejati. Mau niki ijazah nih. Tapi ning bab iki pinter jenengan kok. Ya jelas ya, terus kula waca nggih tak baca ini kitab Muhadzab, yes, kitab Muhadzab karangane Abu Ishaq Asy-Syirazi sing disarai Imam Nawawi jenenge dadi kitab napa Majmu'. Terus niki penting sangat. Ya kula waos malih. Jadi wataju niyabatu fi hajjil fardhi fi maudhi'an. Teng Indonesia sing nglampakan hakul mayyit napa? Hakul mayyit. Tapi sebetulnya yang enggak kalah pentingnya adalah orangnya masih hidup tapi makdud ya istilahnya apa? Makdud. Niku dalile nggih dalile wonten imra'atun min Khas'am atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna fariidatallahi fil haji ala ibadi. Waduh mak, wes SMA, sini fotokopi loh, cok, orang Jawa, lo keliru fotokopi sini, ya itu, ya Rasulullah inna fariidatallahi fil haji ala ibadi adrokat abi syekhon kabiron la yastati wa yastamsika ala rahila afa hujju anhu qala na'am qalat ayan fahu dzalik qala na'am
Kama lokana ala bikatenun faqadaihi nafa. Terus wali annahu ayisa minal haji binafsi fana ba'an huiruhu kal mayyit. Jadi filosofi mayit sampai digantikan itu kan karena tidak bisa haji. Nah sekarang makdum atau orang lumpuh atau stroke juga tidak bisa haji, maka hukumnya kayak mayit, sama-sama harus digantikan. Nah kenapa saya mengangkat tema ini? Karena ini bab haji, ini kan mau musim haji, dan Indonesia yang sudah jalan tuh kaji amanat. Tapi nak kaji makdum itu belum apa? Jalan. Padahal cara kula niku malah setuju haji makdum karena ikut berkontribusi niat dan ikut memutuskan adol tegal, adol sawah, adol warisan. Kula nu nate jamuk yang kathah. Lucu kasusnya. Ini misalnya ono wong tegale mung sitok. Tegal cara putus kebon. Mung sitok ya am. Nah, anake ku akeh, 5 wong 7, pokoke anake akeh. Ya alhamdulillah fakir kabeh. Nah, bapak itu santrine bapak, sepuh, religius. Gus tak bagi warisan yo ora cukup, menisan tak dol nggo. Nang sawangane keputusane religius, nggih Mbah sae. Kula niku wong sepuh, nggih Mbah sae. Hasil didol terus digo daftar haji. Baru ku gang sedina anake wis sowan kula. Lah ya lha Gus warisan sithik digo kaji. Lah terus kene ku untuk apa maksudnya? Aku pengen aku kiai jago untuk ganjaran. Wis 7 tok untuk ganjaran. Lah terus agak warisan terus. Warisan sak mulu dibagi 7 iku terus dadi apa? Wis antuk swarga entuk swarga. Tenan lho jamin swarga ya wis gampang. Oh repot. Wong swarga cek lega. Jadi kadang-kadang kita bagi kiai yo ribet. Kadang-kadang wong sepuh mutusno didol wis ora tujuan. Yo ana sing bayangno tuku sepeda motor, ana bayangno wis gadene sertifikat kan anak dikhayal dhewe ya. Lah sing tuwek wis ngrasa meh mati. Kadol lah. Ruwet kan ngoten. Nek dadi kiai iki yo rada repot. Kudu keramat dadi kiai gak ngono repot. Ruwet dia keputusan opo efeknya ndak bagus. Engko nate roh 2 kiai debat nih kisah nyata. Kalau ada kiai besar diundang acara kecil, apike teko to. Sing sitok muni apike teko. Nggo nunjukno nek kiai gedhe iki merakyat teko ning acara kecil. Sing sitok gak. Ya malah ngembat jatahe kiai cilik to ya. Lah kiai gedhe wis konser-konser gedhe acara musala. Lah misalnya wes apa yang nyontokno lho. Oh, soalnya wis populer terus acara maulid kecil-kecilan teko ya saat itu cilik-cilik. Lho kula nate lho kisahnya. Kula mboten teko diundang manakipan ra teko. Lho ini nyatane ono sing matur nuwun Gus ra teko. Sebenarnya ora kiai. Bahkan apa? Nek ora teko lakone jenengan. Bantuk 50.000 aku. Terus orang muni ya. Lakone aku lho, Bri. Dadi ana acara ning kampungmu aku teko mahjub kowe. Lah iya. Lah itu kan dadi kiai yo aja terlalu merakyat aja dipikir. Niate merakyat tapi mahjubno sekian calon kiai. Mahjub tenan. Soale kiai musala ya. Terus kula teko. Sing dhisik anggaran kanggo kiai musala iku. Anak mana kipan kan data kiai kan sampel terus juga 20.000. Yo mesti dikekno kula. Dikekno kula nyuwun sewu, kula kan termasuk kiai gede. Maksudnya duit 20.000 ora ono gunane. Kan saiki kan wis dikekno ora ono gunane. Wong kiai gede kan duwe akeh. Padahal nek kena kiai cilik ini sangat berarti. Lumayan kan iso rokokan tanpa kondo bojone kan. Bisa ra mulai sik lah mergo disangu rokokane pojok musala. Penting lah ya duit lanang. Oh nek iki pengalaman. Wes setuju teko ora teko sing gede acara cilik. Artinya istihad apapun itu ya makan korban. Kalau nanti sering didhawuhi bapak. Ono kiai sepuh istiqomah imam masjid. Kan kula wong kok istiqomah ngoten.
Iya nak darani pengen istiqomah, nak darani ra gelem digendi wong liya. Wes watuk, wes apa cek niai. Akhire watuke keliru. Wong taat, watuk. Terus apa mlebu swarga? Pasti wong taat apa? Mlebu swarga. Dene belum watuk wong taat mandek apa mlebu swarga. Sing iki maksudnya piye? Wong taat Allah. Waduh. Pak kopi ning taat. Wong taat. Mlebu swarga. Repot. Yo gara-gara mau digenti. Gue cak hasut tuh. Jadi ini aku ke istiqomah ya, tapi nak penemenan ini ora ono kaderi. Mulane kula setuju gak kitab hikam. Kitab hikam nak nanya manusa itu sapa? Mangkanat mahasinuhu masawiya, pakai fala takunu masawihi masawiya. Manusa iku wong pas apik wae elek, apa meneh pas elek. Kula nak wonten santri kula ambek bojone mesra sering sowan kula mesti tak wamuk. Betul karena apa? Kowe terlalu mesra ambek bojomu, mesti mbokmu barno, tak jamin. Karena ibu ya sensitif, nek orang anake luwih seneng sing wedok, luwih seneng bojone. Saiki lali aku. Katut babon ya. Ya mesti orang yang terlalu akrab sama istrinya pasti menabrakkan orang tua. Wah suhu ya tadi. Oh sih mesti tak jamin. Kau oleh protes, oka-oka kuburan dulu. Lo kulon wak kiai tenan, mbah kula buyut kulon kiai. Iku nak cerita ngoten lho. Santri kok dilem kancane, mesti mboke bengok-bengok. Iki kalau nak ambek kanca apik tukang naktir lomo, takon wong tuane borose ra karuan. Tapi wali aneh nek sing dilem wong tuane, anakku ning pondok wirid, tak emuk sithik, takono kancane, pancen murid iki. Jadi gimana? Ya, makanya saya orang apa yang beri? Eleng-eleng, mangkanat mahasinuhu masawiya. Fakih falataku masawihi masawi. Pas apik wae. Elek, apa meneh pas? Elek. Ben kowe ngerti ilmune kiai. Kok sampean guyon ngene iki, ya seneng ben gak stres. Tapi jare wong sing mbok utangi gak mikir nyaur malah mengguyon. Buat ijma juga sepakat ya. Jadi dia surep ya sini di layomil. Makanya dulu masalah ilmu sosial itu nggak pernah ada istihad permanen. Kalau contohnya ada sahabat ditanya Sifli wajah Rasulillah. Secara Jawane aku ceritani wajah Nabi koyo apa. Terus sahabat itu nangis. Terus dari sahabat tadi, aku itu rata belok kanjeng Nabi. Mungkin sahabat rata belok Nabi. Haibatan lahu wa ijlalan. Nabi itu terlalu wibawa sehingga saya tidak pernah berani melihat wajahnya. Jadi kata siapa bukti senang itu melihat? Karena terlalu ijlal, terlalu ekrom. Sing sitok walian, dikonifati Nabi nyuwun sewu sampai iso cerita bah tidak di arna sampai nyuwun sewu semuanya bisa. Saking seneng itu sering melihat Nabi. Ada juga sahabat yang seneng Nabi sering sowan Nabi. Walian ini kata sih nggak pernah sowan. Alasannya takut ganggu kanjeng. Kalau ada kitab namanya Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Itu ada wali ditanya, kalau kamu ke surga ini melihat Allah apa enggak? Enggak. Wajar kan orang wali kok orang pendelok pengiran. Alasannya masuk akal. Unazzihu dzalikal jamal an-nadhari miskin. Meripat itu tahu tak gitu loh, omongnya gue tahu gak dangdut macam-macam. Dengan meripat yang sama gue pemirsani Allah. Ayo gue diisen tau. Ayo jawab nara diisen pengkolan. Raja. Mau akhirnya nomor WA ada si Raja. Artinya gini, orang menghormati Allah saking senengnya kata sing kepengin ningali Allah, saking takzimnya juga dia nggak berani ningali. Apa alasannya unazzihu dzalikal jamal an-nadhri misli. Allah terlalu sakral, terlalu suci kok sing delok aku. Sing tahu delok macam-macam ning dunia. Artinya apa? Cinta itu tidak ada batasannya. Jadi kalau mentang-mentang seneng pengiran ibadah paling bener, tidak mesti. Ya itu
Mana kalau niki bab haji kalau cerita, caranya kalau seneng mati Nabi dia mulang itu. Kenapa saya pakai kitab? Benak kira cocok aku paling tak cocok Imam Nawawi. Kamu boleh tak cocok saya? Aku ora butuh kok cocok. Tapi yang regani iki karangan Imam Nawawi, karangan Abu Ishaq Asy-Syirazi sing riwayatno saka Kanjeng Nabi, nak wong lumpuh dihaji. Itu orang sampean roh dhewe aku yang ora kepikiran maca. Tapi sing iso yakin sapa nak kowe roh? Dengan potongan orientasinya kepengen sugih, kepengen makmur. Uteknya kan dunya tok. Ketika ini ora roh. Mboten suudon iso yakin. Tak baleni lagi mboten suudon suul. Yakin. Nah itu pentingnya ngaji. Terus kula suwun. Jadi masalah sosial itu tidak ada batasan. Sehingga kalau masalah sosial Nabi itu pasti membenarkan dua sahabat yang berbeda. Ya ada kasus gini misalnya, ini contoh paling terkenal di usul fikih, sangat terkenal. Misalnya Nabi ngendikan gini, "Jom ke aja sholat ngasar kecuali untuk Semarang." Nah, di tengah Semarang dari Kudus kan ada Demak. Singkat cerita, nah setelah di Demak ternyata mau kadati samsu antadruba, matahari hampir apa? Tenggelam. Separuh sahabat tuh sholat di Demak. Karena kalau sampai Semarang pasti kodok asar. Paham ya? Separuh enggak, Nabi dawuh ora oleh sholat asar kecuali di Semarang. Mereka yang separuh sholat di Semarang tapi kodok, yang separuh sholat di Demak ada. Berarti yang milih di Demak itu salah dari segi Nabi nyebut Semarang, yang sholat di Semarang salah dari segi faktanya kodok. Paham ya? Tapi ketika Nabi dilapuri, dua-duanya enggak disalahkan. Ya salah lagi, dua-duanya tidak disalahkan. Misalnya Ka'bah kayak apa, tanah haram, kayak apa terhormatnya tanah haram. Abdullah bin Abbas itu mboten kersa manggon tanah haram, manggon teng Thaif. Masyhur kan sampeyan nak sing nate haji nate umrah. Abdullah bin Abbas manggon pundi? Thaif itu perjalanan hampir 4 jam saking 4 jam itu. 4 jam dari Mekah. Alasannya ngoten ya. Ketika ditanya, "Lah apakah kamu tidak percaya fadhailul haram, fadhailul Mekah?" Wong salat fil Masjidil Haram ka alfi salatin. Iya, kama yudha'afu lanal hasanat yudha'afu alinas sayyi'at. Iya, masalahnya nak elek ya didobelno. Akhirnya daripada lah saiki potensimu nek tanah haram iku maksiat apa to? Rai-rai ngene iki misalnya. Gak misalnya piye? Kowe pas tawaf terus ra wong Turki ayu, wong Pakistan ayu eling Ka'bah ta eling raine wong iku. Bukan jawab ya, wis gak usah. Wong akeh wong nangis ora nangisi dosane. Wong sak menake ayu kabeh kecuali bojoku yo. Perkara wong Turki, Pakistan, Uzbek, roh. Nah intinya gini loh. Ketika Anda hormat di Habib, di Kiai, di orang-orang soleh, kalau terlalu dekat, dia nak potensinya khidmah, nak potensinya hasud, atau suul adat. Dia nak potensinya tanah haram ke ibadah, lah nak mak. Makanya Abdul bin Umar bin masyhur. Abdul bin Umar itu gadah omah itu pas perbatasan. Abdul bin Umar sing terkenal putrane Umar. Omah ini perbatasan. Lah iku nak lagi rukun mlebu Ka'bah, mlebu tanah haram, nak tukaran, sik dik metu sik. Masyhur. Yo tak warai ya nah. Pas perbatasan. Nak pas harmonis. Teng tanah haram, nak nembe tukaran. Metu sange tanah haram karena ndak ingin menodai tanah haram. Oh nggih, alhamdulillah. Yes, alhamdulillah, terus ya, jadi artinya ngeten. Itu kan ilmu sosial. Ketika tanah haram dengan segala fadhailnya, paham ya? Iya nak kowe ibadah, nak boten. Kan yang ada sanksi, no? Sanksi. Sehingga banyak sahabat yang enggak hidup di tanah haram malah teng Thaif. Ben nak salah ora ditulis. Dong nih guys, pakat ya? Jadi ilmu sosial, monggo. Monggo guys, Pak. Ini saya kirim Bapak di. Kontak nomor ini. Ya ini jelas ya, wonten haji. Eleng-eleng tak bilang oh di foto itu terus di share.
Timbang kowe tuku kitabnya ya berat. Wong kenapa kowe? Saya Ahmad Amal itu. Wong dengan umum nang kesane sine kanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersuwun dumateng repeating dumateng Gus Bah. Kula winane kawula tindak umroh saderengipun Ramadan angsal hadiah kitab saking Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki samenika ingkang judulipun Syariatullah Khalidah kula hadiahke kalih Gus Bah. Nyuwun barokahipun Gus Bah lan nyuwun pantunganipun Gus Bah. Pekaten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terus niki Syariatul Khalidah kula alhamdulillah nate maos niki khatam kitab karanganipun Sayyid Muhammad ini termasuk kitab-kitab ingkang sangat saya kula nate maos khatam. Ya insyaallah paham wong sing mulang. Pantes iku ya paham wong sing napa. Terus kula baleni malah ya. Terus mboten kula waos bolak-balik mon kersane jenengan. Terus istitoah itu ada dua. Istitoah di nafsi, dia memang mampu haji. Ada istitoah di ghairi, tapi statusnya tetap mustati. Orang sing nopo mampu. Lah yang enggak mampu itu kan orang mati. Paham ya? Tapi kan orangnya enggak mampu, hartanya kan mampu. Maka tirka ini enggak boleh dibagi kecuali ada anggaran untuk haji. Paham ya? Terus kedua orang makdum, dia masih hidup tapi tidak mampu. Nah itu dia harus menyewa orang untuk menghajikan. Okay. Nah sekarang kalau dia mampu karena punya uang untuk nyewa orang, pertanyaannya bisa saja kemampuan itu karena dia tokoh, kemudian punya muhibin yang siap menghajikan. Kalau konteksnya seperti ini juga wajib menerima kalau ada yang mau menghajikan. Tapi kalau bentuknya dikasih uang untuk menghajikan itu beda, karena kalau sudah terkait uang itu potensi izomil minnah, potensi jomben suatu saat diundang. Kemudian apa ya pilgub, pilpres, pil dan sebagainya itu kan. Paham Pak Pri? Pun dia bikin pun pinter kan? Oh dia ada wajib faham. Wah. على حمد خير من ركب لجائي صلاة الله ما لاحت كواكب على